Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Hilmi. Izinkan saya untuk membawakan presentasi di kelas jurnalistik cetak berjudul Geliat Jurnalisme Cetak di Tengah Gempuran Digitalisasi. Baik teman-teman sekalian dan Pak Sinung yang saya hormati, eh, pada presentasi kali ini yang akan saya jelaskan adalah pertama-tama yaitu pengertian daripada jurnalisme itu sendiri. Kemudian satu persatu akan saya jelaskan apa itu jurnalisme cetak dan kemudian perbedaannya dengan jurnalisme digital. Lalu kemudian kedua kubu jurnalisme ini atau kedua jenis produksi jurnalisme ini akan bertemu dan akan saya pertemukan. Lalu bagaimana kemudian nasibnya satu sama lain. Pertama-tama yang harus kita cermati adalah makna daripada jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah jurnal yang berarti catatan harian dan yang kedua adalah isme yang berarti paham. Lalu itu secara bahasa, lalu kemudian secara istilah kita mengenal jurnalisme adalah mengumpulkan, mengolah, memuat dan menyebarluaskan informasi kepada publik atau kepada khalayak. Jurnalisme atau kemudian bersama-sama kita menyebutnya jurnalistik. eh, Bentukannya secara mudah dapat kita lihat seperti televisi, program-program televisi, ataupun kemudian di media cetak ada koran, tabloid, majalah, atau kemudian masa kini ada media digital atau dulu ada radio. Masa kini ada media digital seperti website, bahkan media sosial boleh kita sebut sebagai produk daripada jurnalisme terlepas daripada etika dan hukum-hukum kejurnalistikan yang berlaku di negara-negara tertentu. Terlepas dari itu, bahwa kegiatan di media digital seperti media sosial, YouTube, selain daripada portal media yang dibuat oleh media yang secara hukum sah diakui oleh negara, dalam hal ini Dewan Pers, maka kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi itu juga bagi saya termasuk ke dalam jurnalisme. Uh, dengan begitu saya memasukkan media sosial ke dalam kategorisasi jurnalisme. Nah, selanjutnya eh, jurnalisme cetak masuk kepada jurnalisme cetak. Eh, Jurnalisme cetak itu kalau kita kemudian meminjam definisi jurnalisme yang saya ceritakan tadi, yang saya jelaskan tadi bahwa jurnalisme adalah eh, apa namanya kegiatan untuk mencari kemudian mengolah dan menyajikan informasi kepada publik, maka jurnalisme cetak ini adalah kegiatan yang tadi disebutkan tadi, yaitu mencari, mengolah, lalu kemudian menyajikan informasi kepada publik dalam bentuk cetak. Dalam bentuk cetak ini boleh kita contohkan yaitu koran, buletin, majalah, tabloid, barangkali press release dan lain sebagainya. Jurnalisme cetak ini biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Kenapa demikian? Produk cetak itu punya banyak sekali struktur yang membangun. Salah satu contohnya adalah persoalan distribusi, misalkan. Distribusi produk cetak, misalkan distribusi koran, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Dari mulai wartawan menuliskan berita dan melihat apa yang dia lihat, suatu peristiwa, kemudian dia catat apa yang dilihatnya ke dalam sebuah narasi utuh. Narasi itu kemudian sampai kepada meja redaksi di kantor di pusat. Kemudian dari meja redaksi itu disetujui, diedit sedemikian rupa, dilakukan kurasi, lalu kemudian sampailah kepada desain layout. Dari desain layout kemudian disampaikan ke mesin cetak. Di sana yang bertanggung jawab akan ada teknisi cetak. Lalu kemudian sambil sebelumnya ada proses penggabungan dari banyak tulisan-tulisan, kemudian di layout, di situ ada foto, kemudian ada iklan baris dan lain sebagainya, disampaikan ke mesin cetak, dari mesin cetak kemudian dicetak, setelah dicetak disampaikan ke distributor
sampai ke penjual, sampai ke kurir, baru sampailah ke tangan pembaca. Nah, ini eh, beberapa media punya tipikal periode yang berbeda-beda. Ada harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Ini tergantung kepada sejauh apa kedalaman berita yang di disajikan di dalam produk cetak tersebut. Lalu kemudian eh, itulah yang membuat kenapa produk cetak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyampaikan pesan kepada tangan khalayak gitu. Maka bukan hal yang aneh ketika uh, uh, ketika suatu peristiwa yang terjadi di satu hari, misalkan terjadi di hari Senin, itu akan atau baru sampai ke tangan pembaca pada hari Selasa. Makanya kita akan kenal dengan berita pagi, berita siang, berita sore, berita malam. Begitu. Nah, kemudian jurnalisme cetak ini bersifat dua arah terbatas atau bahkan nyaris satu arah. Artinya apa? Penyampai berita, mungkin di sini perusahaan media atau mungkin wartawan, setelah menyampaikan berita kepada khalayak, khalayak bisa mungkin memberikan feedback, tetapi feedback itu paling punya peluang dikirimkan melalui surat pembaca, dan surat pembaca itu juga dilakukan kurasi dan editing di meja redaksi. Artinya bisa kita simulasikan dari 1000 surat pembaca yang masuk ke sebuah media cetak, maka tidak semuanya itu 1000 surat pembaca itu yang dimuat nanti di terbitan selanjutnya, tetapi akan tetap dipilih, dikurasi, dan itu pun akan diedit oleh redaksi. Mungkin dari 1000 itu yang akan dimuat hanya 2 mungkin, atau 5 atau 10, tidak semuanya. Itu saya sebut sebagai dua arah tetapi terbatas, atau bahkan nyaris satu arah. Ada juga beberapa media cetak yang tidak sama sekali menerima feedback daripada khalayak, selain kemudian survei pasar, survei marketplace berupa periklanan gitu. Selain daripada itu, persoalan ideologi atau persoalan wacana teks tidak ada yang hampir tidak menerima feedback sama sekali. Itu jurnalisme cetak. Kemudian kita masuk ke jurnalisme digital. Sebagaimana jurnalis pengertiannya, jurnalisme digital juga punya template definisi yang sama, yaitu jurnalisme yang disajikan dalam bentuk digital, atau dalam versi panjangnya definisinya kira-kira begini, yaitu mencari, mengolah, memuat, dan menyajikan informasi kepada khalayak dalam bentuk digital. Contoh-contohnya tentunya website, misalkan seperti pikiranrakyat.com, tirto.id, mojok.co, itu website. Kemudian ada aplikasi, misalkan seperti Babe, seperti Line, dan lain sebagainya. Kemudian ada media sosial, ini 3 besar tentunya akan kita sebut Instagram, Facebook, Twitter, atau mungkin media sosial lainnya. TikTok mungkin pada hari ini yang juga menjadi pusat informasi masyarakat. Kemudian ada search engine, mesin pencari Google, itu juga menjadi pusat informasi masyarakat. Lalu kenapa contoh-contoh ini saya kategorisasikan ke dalam jurnalisme? Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau kita mengacu kepada pengertiannya yang normatif, pengertian jurnalisme yang normatif, bahwa jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, lalu kemudian menyajikan informasi kepada khalayak, maka semua informasi yang terkumpul di media atau di internet itu semua adalah produk-produk jurnalisme. Kenapa begitu? Karena semua informasi tersebut bisa
bisa tersajikan kepada halayak melalui proses yang pastinya sama dengan definisi jurnalisme yang tadi kita sebutkan. Kira-kira demikian. Lah, jurnalisme digital ini juga coraknya lebih banyak berbentuk citizen journalism atau mayoritas penyaji informasi di media digital itu adalah citizen atau warga. Atau kemudian di masa kini kita sebut sebagai netizen. Nah, eh, citizen journalism itu adalah artinya itu jurnalisme warga, di mana yang bertindak sebagai jurnalis itu bukan jurnalis yang formil, bukan jurnalis yang eh, tercatat secara hukum, misalkan di Dewan Pers atau di perusahaan media, tetapi warga biasa yang tidak punya kartu pers, yang tidak terdaftar di sebuah media massa. Dia punya akses terhadap informasi, dia punya akses untuk mempublikasikan informasi kepada khalayak. Itu kemudian disebut sebagai citizen journalism. Nah, media sosial sangat memungkinkan hal itu. Bahkan setiap orang juga bisa bikin website pribadi maupun website lembaga. Dan di dalam website itu juga setiap orang bisa menampilkan sebuah narasi teks, dan narasi teks yang ditampilkan di dalam website tersebut tidak peduli dia dibuat oleh perorangan maupun lembaga yang besar atau kecil. Jika memang narasi itu punya pengaruh besar kepada masyarakat, maka dia akan memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Begitu. Lalu yang ketiga, jurnalisme digital ini hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik untuk menerbitkan tulisan. Kalau tadi kita ingat proses penyajian informasi di media cetak, melihat media digital ini tentu kalau bicara kecepatan jauh lebih unggul daripada media cetak. Tadi kan kita sebutkan dari mulai wartawan ditulis ke meja redaksi, kemudian ke mesin cetak, dari mesin cetak ke distributor, dari distributor ke ke penjual, lalu ke kurir, lalu sampai ke pembaca. Tapi kalau di jurnalisme digital ini, ketika wartawan menulis atau seorang penulis menuliskan tulisan atau wacana di dalam platform yang dia punya, ketika dia pencet enter, tekan enter, maka itu langsung akan tersaji dan bisa dibaca oleh khalayak. Lalu jurnalisme digital ini berbeda dengan jurnalisme cetak, ini lebih bersifat dua arah atau lebih dialogis. Kenapa? Ya, tentunya kita tahu bahwa di hampir banyak platform media digital selalu ada kolom komentar, like, unlike di platform tersebut. Entah itu untuk mengapresiasi atau mengkritisi konten yang disajikan oleh sang konten kreator. Kira-kira demikian. Lalu dari dua kutub itu, mau tidak mau zaman mempertemukan keduanya. Jurnalisme cetak pada akhirnya harus hidup juga di era digital. Seperti apakah nasib jurnalisme cetak di era digital? Pertama, banyak media cetak yang pada akhirnya bangkrut. Masyarakat lebih banyak mengharapkan kecepatan dan yang paling tidak bisa didapatkan oleh masyarakat dari media cetak adalah dialog dua arah. Nah, itu pertama. Hal yang krusial itu yang tidak bisa didapatkan oleh media cetak membuat jumlah pembacanya menurun. Berkebalikan dengan media digital, jumlah pembacanya justru dari tahun ke tahun semakin meningkat, semakin naik, dan semakin banyak. Jumlah pembaca atau banyaknya pembaca akan memancing pengiklan, di mana pengiklan ini adalah seorang bisnismen. Seorang bisnismen tentu akan memikirkan untung dan rugi untuk menginvestasikan publikasinya di sebuah media. Dan tentunya tidak ada seorang bisnismen pun, seorang yang berpikir untung rugi, yang mau berinvestasi kepada sebuah media yang tidak ada pembacanya. Itulah kira-kira yang membuat investor-investor yang menaruh iklan itu pada akhirnya lebih banyak merapat ke media digital. Tentunya hari ini kita mengenal fitur Google AdSense yang
yang membuka pendaftaran bagi para pengiklan untuk mengiklankan produk mereka di platform yang dimiliki Google setidaknya gitu. Nah, kehilangan investor atau kehilangan pengiklan tentu membuat media cetak kalang kabut. Kenapa? Karena satu-satunya keuangan yang masuk kepada media cetak adalah pendapatan dari iklan. Nah, ketika banyak ditinggalkan oleh pembaca, maka tentu akan ditinggalkan oleh pengiklan. Lalu ketika ditinggalkan oleh pengiklan, maka media cetak tidak akan bisa lagi bernafas. Maka dari itu banyak media cetak yang bangkrut di era digital ini. Sebagai contoh kita menemukan Sinar Harapan, Tabloid Bola, atau Jakarta Globe. Ini contoh-contoh media cetak yang bangkrut sama sekali. Kemudian ada juga media cetak yang sedikit demi sedikit pindah ke portal online. Ada kompas.com dan tempo.co. Ini media-media yang berusaha tetap hidup, berusaha tetap eksis, dan berusaha tetap adaptif di berbagai jenis era. Dari mulai jurnalis dari era cetak, Kompas dan Tempo menguasai. Salah dua yang menguasai. Kemudian pada saat masuk ke era digital, keduanya juga mampu adaptasi di medan digital gitu, dengan adanya kompas.com dan tempo.co. Saya kira pasti kita semua setidaknya satu kali pernah membaca berita dari kompas.com atau tempo.co gitu. Pasti pernah satu kali. Artinya apa? Artinya kedua platform baru milik Kompas dan Tempo ini berhasil uh, berhasil beradaptasi dengan era digital. Dan ini juga banyak lagi media-media cetak yang tadinya cetak pindah ke media online ya. Contohnya Pikiran Rakyat di Bandung sudah punya pikiranrakyat.com. Kemudian ada media-media daerah juga sedikit demi sedikit mulai punya portal online. Kalau di daerah saya ada Pasundan Express, punya pasundanexpress.com. Saya kira di beberapa daerah lain juga punya, akhirnya semuanya punya media online-nya masing-masing. Dan tentunya ketika sudah punya portal online berupa website ini, biasanya mereka juga punya akun-akun media sosial dari mulai Instagram sampai YouTube. Pasti punya dan menyajikan sesuai dengan kebutuhan platform media sosial tersebut. Kompas juga pasti punya Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Tempo juga demikian. Kira-kira begitu. Jadi ada yang habis sebagaimana Sinar Harapan, Tabloid Bola, dan lain-lain. Ada juga yang akhirnya berusaha beradaptasi dan berhasil. Lalu kemudian jurnalisme cetak di era digital tentu saja kalah cepat dari media digital. Ya bagaimana tidak, misalkan sebuah kecelakaan yang terjadi di Malioboro misalnya, seorang wartawan media online melihat, dia akan menulis langsung dari HP-nya, lalu kemudian dikirimkan, dan seorang redaktur di kantornya akan langsung menerima tulisan tersebut dari si wartawan. Secepat kita menerima pesan di WhatsApp, kemudian diedit, kemudian diterbitkan saat itu juga, paling selang hanya 30 menit atau 1 jam. Ketika seorang wartawan cetak melihat di tempat yang sama dan di waktu yang sama, ketika dia menulis, mungkin dia kirim email ke redaksi, mungkin redaksi juga cepat mengeditnya, tetapi untuk mencetaknya membutuhkan waktu 1 hari, atau dalam artian menunggu berita-berita lain masuk, baru dicetak di keesokan harinya. Artinya ada perbedaan zona waktu lah, kira-kira perbedaan periode waktu di sini, kalah cepat. Meskipun demikian, media cetak dan media digital juga punya kelemahan dibanding media cetak. Media cetak karena punya waktu yang lebih lama, untuk mencetak ini butuh besok. Maka media cetak ini tidak bisa menjual kecepatan. Akhirnya media cetak menjual kedalaman berita. Tetapi lagi-lagi logika pasar tidak berbicara demikian. Kenapa? Karena publik pada akhirnya akan tetap puas dengan informasi yang cepat datang ke telinga mereka. Jadi akhirnya
informasi mendalam yang disajikan oleh media cetak ini menurut saya itu menjadi informasi sekunder atau menjadi hanya sekedar informasi pelengkap saja. Dibaca boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi apa yang disajikan oleh media digital akan menjadi hal yang baru dan fresh. Jadi logika bisnis media akan lebih menyukai yang cepat gitu. Kalau kita memang lihat dari etika, kita lihat daripada kualitas, tentu tetap jurnalisme media cetak lebih menang daripada media digital, walaupun ada juga media digital yang kualitasnya bagus. Kemudian jurnalisme cetak di era digital ini seperti yang saya sebutkan tadi, kehilangan pengiklan sedikit demi sedikit hingga akhirnya ada yang bangkrut atau ada yang beralih. Lalu apakah jurnalisme cetak akan mati atau akan punah di kemudian hari? Simpulannya, sebenarnya jurnalisme cetak tidak benar-benar kalah, sehingga tidak akan benar-benar punah. Kenapa? Jurnalisme cetak ini merupakan satu-satunya perwakilan media yang menggunakan tulisan sebagai sumber berita utama. Memang televisi juga pada akhirnya menggunakan tulisan sebelum news anchor menarasikan berita misalkan. Pertamanya pasti ada tulisan. Tetapi jurnalisme cetak ini mengolah tulisan lalu menyajikan tulisan. Kalau TV kan mengolah tulisan lalu menyajikannya dalam bentuk video gitu. Kalau radio dalam bentuk audio. Tapi kalau cetak, tulisan menjadi tulisan gitu. Dalam artian apa? Hingga hari ini umat manusia bisa membaca tulisan itu dari produk cetak gitu. Hingga hari ini, dari sejak ribuan tahun yang lalu, dari sejak pertama kali huruf ditemukan. Lalu media digital menawarkan hal yang tidak terlalu jauh berbeda. Kenapa? Karena di media digital juga ada aspek tulis menulis. Kita tetap membaca huruf-huruf, kita tetap membaca kalimat-kalimat di media digital itu, selain YouTube ya. Misalkan seperti media sosial, apalagi Twitter yang full text gitu. Apalagi website gitu, all out tulisan gitu, selain dia kalau misalkan nampilin foto atau video. Nah, narasi yang tadinya kita lihat di atas kertas, di koran-koran, di tabloid-tabloid, di majalah-majalah, kini kita baca di dalam layar. Jadi perbedaannya hanya itu. Perbedaannya hanya ada pada perpindahan tempat di mana dia tertera si tulisan itu. Jadi bukan akhirnya jurnalisme cetak ini punah, bukan. Tapi dia hanya berpindah atau reinkarnasi kepada bentuk yang lain. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah substansi daripada jurnalisme itu sendiri, bagaimana dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu menyajikan informasi kepada khalayak. Kira-kira demikian apa yang bisa saya jelaskan. Silahkan ajukan pertanyaan di WhatsApp seperti yang dikatakan oleh Pak Sinung, yaitu 3 pertanyaan. Insya Allah akan saya jawab. Untuk presentasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.